Sekarang kita akan masuk ke dalam firman Tuhan. Mari kita berdoa sekali lagi, saya akan memimpinnya. Mari kita berdoa. Tuhan, inilah setiap kami bersyukur untuk penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Dari pagi tadi kami boleh bekerja, kami boleh melakukan aktivitas kami masing-masing, dan kami tahu itu semua ada di dalam pimpinan-Mu ya Tuhan. Maka pada malam hari ini, ketika kami boleh datang berkumpul bersama melalui Zoom dan juga ingin merenungkan akan firman-Mu, kami meminta penyertaan Tuhan yang sama. Kiranya Tuhan juga berkati, Tuhan juga pimpin, Tuhan juga nyatakanlah firman-Mu kepada kami, sehingga dimanapun kami berada, di dalam kelelahan kami, ataupun di dalam kesenangan kami boleh melihat sekali lagi anugerah Tuhan melalui firman-Mu yang memenuhi kami. Hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Ya, baik teman-teman semuanya, tema kita pada hari ini yang diberikan kepada saya adalah alternatif salib, dengan subtema tanpa salib, tanpa keadilan Allah. Apakah Allah adalah Allah jika hanya menyatakan kasih saja? Saya kira ini adalah satu tema yang sangat menarik, tapi bukan hanya menarik. Ini juga menjadi satu tema yang sangat penting untuk kita bahas sebagai orang Kristen. Kenapa sangat penting? Karena secara sadar atau tidak sadar, nah ini ya, secara sadar atau tidak sadar, banyak orang Kristen seringkali membuat gambaran Tuhan yang sesuai dengan keinginannya sendiri. Tuhannya itu bukan dibuat dengan cara dia membuat Tuhan yang baru, tetapi dia bikin Tuhan dengan gambarannya sendiri dengan cara hanya menerima sebagian apa yang dinyatakan di dalam Alkitab. Misalnya, sebagai contoh, kalau saya bertanya kepada saudara-saudari semua, kepada teman-teman semua, kita ini lebih pilih Allah yang mengampuni atau kita lebih pilih Allah yang murka? Saya percaya banyak daripada kita atau bahkan semua daripada kita lebih akan memilih Allah yang mengampuni. Padahal kalau kita melihat di dalam Alkitab, bukankah Allah yang mengampuni juga adalah Allah yang dinyatakan dapat murka juga di dalam Alkitab? Baik Allah yang mengampuni, baik Allah yang murka, sama-sama ada di dalam Alkitab, tapi kita seringkali lebih memilih Allah yang mengampuni dan kita membuang Allah yang murka ini. Nah, inilah teman-teman semua yang seringkali terjadi di dalam kekristenan. Kita anggap, oh Tuhan itu kasih, oh Tuhan itu mengampuni, oh Tuhan itu punya anugerah. Titik. Kita lupa, Tuhan yang sama juga adalah Tuhan yang adil. Tuhan yang sama juga adalah Tuhan yang bisa marah. Tuhan yang sama juga adalah Tuhan yang akan menghukum dosa. Nah, inilah yang terjadi di dalam kekristenan. Kita sering kali secara sadar atau tidak sadar hanya berfokus kepada satu aspek daripada Tuhan kita, lalu kita membuang aspek yang lain daripada Tuhan kita. Akibatnya apa? Akibatnya sangat berbahaya. Setidaknya teman-teman semua ada dua efek samping yang akan saya bagikan kepada kita semua. Apa bahayanya kalau kita hanya menekankan satu aspek, yaitu mengenai kasih daripada Allah, lalu kita membuang aspek yang lainnya, yaitu tentang keadilan daripada Allah. Ada dua efek sampingnya. Yang pertama, banyak orang Kristen memisahkan antara Allah Perjanjian Lama dan Allah Perjanjian Baru. Saya kira kita punya teman yang seperti ini, mungkin dia memisahkan antara Allah PL dan juga Allah di dalam Perjanjian Baru. Kemudian karena dia hidup di dalam tahun 2025, dia mengatakan, wah beruntung ya saya ini hidup di dalam zaman Perjanjian Baru. Karena Allah Perjanjian Lama itu Allah yang kejam. Allah Perjanjian Lama itu Allah yang pemarah. Allah Perjanjian Lama itu Allah yang jahat dan sebagainya. Sedangkan saya hidup di dalam Perjanjian Baru, Allahnya itu enak. Allahnya itu baik, Allahnya itu pemurah, Allahnya itu pengampun, Allahnya itu penuh belas kasihan dan sebagainya. Seolah-olah Allah Perjanjian Lama dan Allah Perjanjian Baru ini adalah dua Allah yang berbeda. Seolah-olah di dalam Alkitab ada dua Allah yang berbeda yang diperkenalkan di dalam Alkitab. Setuju dengan perkataan ini? Ya pasti kita nggak setuju. Baik Allah Perjanjian Lama, baik Allah Perjanjian Baru. Ini merupakan kisah daripada Allah yang sama. Allah Perjanjian Lama itu adalah Allah dalam Perjanjian Baru. Allah di dalam Perjanjian Baru itu juga adalah Allah di dalam Perjanjian Lama. Nah, tahu dari mana? Dari Yohanes 8 ayatnya yang ke-58. Nah, ini sebagai salah satu contohnya bagi kita semua, yaitu dari Yohanes pasalnya yang ke-8 ayatnya yang ke-58.
Saya akan bacakan bagi kita semua ayat ini. Yohanes 8 ayat yang ke-58. Kata Yesus kepada mereka, ini adalah perkataan Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada." Sebelum Abraham ada, Yesus sudah ada terlebih dahulu. Yang berarti dari perjanjian lama, Yesus itu sudah ada. Bukan hanya di dalam perjanjian baru, tapi di dalam perjanjian lama sekalipun, Yesus itu juga sudah ada. Hanya saja nanti di dalam perjanjian baru, Yesus menyatakan dirinya melalui inkarnasi. Tapi di dalam perjanjian lama, Yesus belum berinkarnasi, maka kita melihat kemanusiaan Yesus itu hanya ada di dalam perjanjian baru. Tapi pada intinya kita mendapatkan baik Allah perjanjian lama, baik Allah perjanjian baru, ini adalah Allah yang sama. Maka sebagai orang Kristen, hati-hati, tidak boleh kita anti dengan Allah perjanjian lama. Nggak boleh kita mengatakan, oh saya nggak mau Allah perjanjian lama, itu Allah yang kejam, Allah pemarah. Saya maunya Allah perjanjian baru saja. Allah yang baik, Allah yang penuh cinta kasih, dan sebagainya. Tidak. Allah yang penuh cinta kasih juga adalah Allah yang penuh dengan kemurkaan. Allah yang bisa murka juga adalah Allah yang penuh dengan kesabaran. Nah, ini gambaran yang Alkitab berikan kepada kita. Jadi ini adalah akibat yang pertama daripada kalau kita hanya menekankan satu aspek daripada Allah kemudian membuang aspek yang lainnya. Kita akan masuk kepada pembedaan atau dualisme Allah perjanjian lama dan juga Allah di dalam perjanjian baru. Sedangkan efek samping yang kedua, kalau kita hanya menerima aspek kasih saja daripada Allah kita dan membuang aspek keadilan Allah, cepat atau lama kita pasti jatuh kepada hyper grace. Cepat atau lama kita pasti jatuh kepada ajaran sesat yang bernama hyper grace. Mungkin teman-teman semua juga ada yang pernah mendengar mengenai ajaran ini, yaitu ajaran hyper grace. Ini adalah ajaran yang sebenarnya terdengar sangat enak di kuping. Itulah kenapa kalau pendeta ngajarin hyper grace, wah dia pasti jadi pendeta yang laku. Karena enak kalau didengar di kuping kita. Jadi ajaran hyper grace itu mengatakan, oh Tuhan itu adalah Tuhan yang kasihnya berlimpah-limpah. Oh Tuhan itu adalah Tuhan yang anugerahnya sangat besar. Sampai di sini saya masih setuju, sampai di sini saya masih katakan amin untuk hal tersebut. Memang Tuhan kita kasihnya berlimpah-limpah, memang Tuhan kita itu anugerahnya sangat besar. Kemudian Hyper Grace melanjutkan dengan mengatakan, semua dosa kita, baik pada masa yang lalu, baik pada masa kini, dan juga masa yang akan datang, semuanya sudah digantung di atas kayu salib. Semuanya sudah ditanggung oleh Yesus Kristus di atas kayu salib. Darahnya yang tercurah itulah yang menyelamatkan kita dan sebagainya dan sebagainya. Bahkan mereka melanjutkan dengan mengatakan, sebelum kamu minta ampun sama Tuhan, Tuhan itu sudah terlebih dahulu ampuni kamu. Sebelum kamu itu datang kepada Tuhan dan menangisi dosamu, Tuhan itu sudah ampuni kamu. Kita hati-hati kalau kita mendengar ajaran seperti ini di dalam gereja. Itu adalah ajaran hyper grace. Kenapa ini ajaran yang berbahaya? Banyak orang Kristen pegang ajaran hyper grace, akhirnya mereka menjadi orang Kristen tanpa adanya pertobatan. Mereka tidak pernah mengakui dosa di hadapan Tuhan, mereka tidak pernah merasa bersalah di hadapan Tuhan, mereka tidak pernah menangisi dosanya di hadapan Tuhan, karena mereka berpikir, ya sudah, toh dosa saya sudah diampuni. Yang penting saya sudah diampuni oleh Tuhan, dosa saya sudah ditanggung di atas kayu salib 2000 tahun yang lalu dan sebagainya. Nggak perlu lagi saya itu minta ampun sama Tuhan. Akhirnya banyak orang Kristen, ngakunya Kristen, tapi hidupnya nggak ada perubahan. Akhirnya jadi orang Kristen, ya memang orang Kristen. Dari dulu juga orang Kristen, lahir dalam keluarga Kristen. Tapi tidak ada perubahan di dalam kehidupannya. Kenapa? Karena terlalu menekankan kasih Tuhan, lalu membuang keadilan daripada Tuhan. Nah, itu sebab teman-teman semuanya hati-hati. Kalau kita menjadi orang Kristen yang hanya terima sebagian dari apa yang Alkitab nyatakan kepada kita, oh Tuhan kasih, Tuhan keadil, Tuhan adil, tapi saya nggak mau Tuhan yang adil dan Tuhan yang murka. Saya maunya Tuhan yang kasih dan mengampuni saja. Kita sebenarnya menjadi orang Kristen yang pincang. Sekali lagi ya, kita sebenarnya menjadi orang Kristen yang pincang. Gambarannya mungkin sama seperti seorang yang misalnya terkena kaki gajah, penyakit kaki gajah.
Kita tahu mengenai penyakit ini, satu kakinya besar, tapi satu kakinya lagi normal. Kaki kanannya tiba-tiba membesar, kemudian kaki kirinya itu tetap seperti biasa saja, atau bahkan mengecil dan sebagainya. Kalau kita hidup dengan kekristenan seperti ini, yaitu dengan kekristenan penyakit kaki gajah, tidak mungkin kita bisa berjalan menjadi Kristen dengan baik. Tidak mungkin kita bisa bertumbuh menjadi Kristen dengan benar. Tidak mungkin kita bisa menjadi anak-anak Tuhan yang menjalani iman kita sesuai dengan firman Tuhan. Nah, oleh karena itu, pada malam hari ini, teman-teman semuanya, kita akan membahas secara khusus bagaimana keadilan Allah ini dapat dipersatukan dengan kasih Allah. Ini yang akan kita bahas pada malam hari ini secara khusus, bagaimana keadilan Allah ini dapat kita persatukan atau dapat bertemu dengan kasih Allah yang Allah nyatakan di dalam Alkitab. Mari kita membuka Alkitab kita, saya mengajak kita membuka Alkitab dari Roma pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-23 sampai dengan ayatnya yang ke-27. Dari Roma pasalnya yang ketiga, ayat yang ke-23 sampai dengan ayatnya yang ke-27. Saya akan membacakan bagi kita semua seluruh daripada ayat ini dari Roma 3 ayat 23 sampai dengan ayat 27. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia, kita garis bawahi kata kasih karunia di dalam bagian ini, telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Ayat 25, Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya. Kita garis bawahi kata keadilannya. Karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Maksudnya ialah untuk menunjukkan keadilannya pada masa ini, supaya nyata bahwa ia benar dan juga membenarkan orang yang percaya kepada Yesus. Jika demikian, ayat 27, apakah dasarnya untuk bermegah? Tidak ada. Berdasarkan apa? Berdasarkan perbuatan? Tidak, melainkan berdasarkan iman. Nah, teman-teman semua, sebelum kita masuk lebih dalam menggali mengenai bagian ini, saya ingin mengajak kita terlebih dahulu melihat dari kacamata Alkitab. Apa itu yang disebut sebagai keadilan? Misalnya kalau kita melihat pada hari-hari ini, kalau kita suka ikutin berita gitu ya, kita lihat banyak demo di mana-mana, mahasiswa demo, kemudian buruh demo, kemudian siapa demo, dan sebagainya. Mereka menuntut yang namanya keadilan. Mereka rela untuk pergi ke jalanan dan sebagainya demi menuntut yang namanya keadilan. Atau misalnya kita nggak perlu jauh-jauh. Kita pun sebenarnya ingin yang namanya keadilan di dalam hidup kita. Misalnya sebagai contoh, saat kita masih kecil, kita coba ya, kita flashback ke belakang saat kita masih kecil, kemudian orang tua kita pulang ke rumah, orang tua kita bawa kue, tapi kuenya itu cuma satu. Sedangkan kita itu ada 2 bersaudara atau 3 bersaudara misalnya. Kita punya adik, kita punya kakak misalnya, kemudian kuenya itu cuma satu. Apa yang akan kita lakukan dengan kue tersebut? Kita pasti akan membagi kue tersebut seadil mungkin. Bahkan ada yang lebih, bahkan kalau ada saudara, maksudnya ada saudara atau saudari yang cukup cukup menjaga yang namanya keadilan, mungkin mereka akan ambil penggaris gitu ya, mereka akan ambil penggaris, mereka akan ukur, oh ini 5 cm, jadi harus dibagi untuk berdua ya 2,5, 2,5. Kamu dapat segini, saya juga dapat segini. Karena bagi mereka atau bagi kita dulu saat kita masih kecil, kita anggap itulah yang namanya keadilan. Adil berarti saya mendapatkan yang setara dengan apa yang dia dapatkan. Nah, ini seringkali menjadi definisi kita daripada keadilan. Tetapi, tunggu dulu. Betulkah itu yang dikatakan oleh Alkitab mengenai keadilan? Adil berarti setara setara dengan apa yang dia dapatkan. Saya dapat berapa, kamu juga dapat berapa. Kalau sama rata, nah itu berarti namanya keadilan. Tapi betulkah itu yang disebut sebagai keadilan di dalam Alkitab? Nah, saya ingin mengajak kita membuka 2 lagi ayat Alkitab, 2 bagian Alkitab bagi kita semua. Yang pertama di dalam Ulangan pasal 32 ayat yang keempat. Kitab Ulangan pasalnya yang ke-32 ayat yang keempat. Lalu nanti yang kedua dari 2 Korintus 5 ayat yang ke-10. Saya akan bacakan terlebih dahulu kepada kita dari Ulangan pasal 31 ayat pasal 32 ayat yang keempat.
gunung batu yang pekerjaannya sempurna, karena segala jalannya adil, yaitu segala jalan Tuhan itu adil, Allah yang setia, dengan tiada kecurangan, adil dan benar dia. Kita garis bawahi di situ kata adil dan benar dia. Nah, sekarang yang kedua, kita buka dari 2 Korintus, pasalnya yang kelima, ayatnya yang ke-10. 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-10. Saya akan bacakan bagi kita semua. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan apa yang dia lakukan dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Nah, teman-teman semua, kalau kita perhatikan dari 2 ayat ini, Alkitab tidak memperkenalkan kepada kita keadilan itu berarti equal in every way. Alkitab tidak memperkenalkan kepada kita konsep keadilan yang seperti itu, yaitu semua harus sama rata, semua harus equal, semua harus seimbang, tidak boleh ada yang lebih, tidak ada yang boleh yang kurang, dan sebagainya, dan sebagainya. Dan ini bukan apa yang Alkitab pegang. Justru ini adalah yang dipegang oleh negara komunisme. Nah, teman-teman semua, kalau kita lihat misalnya mengenai negara komunisme, satu cita-cita daripada negara komunisme adalah mereka ingin membuat masyarakat tanpa adanya kelas. Mereka nggak mau ada di dalam masyarakat orang yang lebih kaya, lalu orang yang lebih miskin. Mereka nggak mau ada orang yang tinggi, ada yang orang rendah. Nggak mau. Mereka mau semuanya itu harus sama. Bagi mereka, kalau semua masyarakat itu sama, mereka memiliki hal yang sama, mereka mendapatkan hal yang sama, mereka menikmati hal yang sama, atau mereka menderita di dalam penderitaan yang sama. Nah, inilah yang disebut sebagai keadilan. Misalnya ya, kalau kita lihat sebagai contoh, sama seperti misalnya negara Korea Utara. Kalau China, ya dia komunis, tapi sekarang sebenarnya udah agak-agak ke demokrasi sebenarnya. Tapi kalau kita lihat Korea Utara, mereka ini masih di dalam negara yang sangat komunis. Soal potong rambut pun masih diatur. Kalau kita di Indonesia kan kita mau potong rambut suka-suka gitu ya. Saya sering lihat anak kecil di gereja, rambutnya udah ada bintangnya, rambutnya udah ada garis-garisnya, rambutnya udah ada tulisannya, dan segala macamnya. Tapi di Korea Utara itu nggak boleh. Urusan potong rambut pun diatur. Mereka ada potongan-potongan yang harus mereka ikuti. Oh, yang cowok potongannya itu pilihannya cuma A, B, C, D. Yang cewek potongannya itu pilihannya juga cuma A, B, C, D, dan sebagainya. Nggak boleh potong yang lain selain daripada potongan tersebut. Supaya apa? Supaya cita-cita tadi bisa tercapai. Tidak ada yang lebih ganteng, tidak ada yang lebih cantik. Pokoknya sama-sama ganteng, sama-sama cantik, karena potongan rambutnya itu sama. Betulkah ini yang dinamakan sebagai keadilan? Tidak. Kenapa tidak? Karena setiap orang itu berbeda. Sebagai contoh, misalnya, orang yang malas kerja, lalu dia nganggur, lalu karena dia hidup dalam negara komunisme, dia mengatakan dia tuntut kepada pemerintahnya. Oh, saya ini ingin mendapatkan kesejahteraan saya. Tolong negara jamin hidup saya mau hidup seperti dia. Tapi dia tunjuk orang yang bekerja 20 jam sehari. Ya nggak adil. Itu namanya mimpi. Kamu nggak kerja, tapi kamu ingin mendapatkan kesejahteraan yang sama seperti orang yang bekerja 20 jam sehari. Nggak mungkin, itu namanya mimpi. Maka sekali lagi teman-teman semua, yang disebut sebagai keadilan bukan equal in every way. Alkitab tidak menyatakan keadilan itu equal in every way. Kalau Alkitab setuju dengan konsep tersebut, harusnya muka kita semua sama. Harusnya kita nggak ada yang beda. Harusnya tinggi kita semua sama. Harusnya semua yang kita miliki dalam hidup kita itu sama. Tapi pada kenyataannya tidak. Karena setiap kita Tuhan ciptakan berbeda. Nah, jadi itu bukan konsep keadilan yang Alkitab ingin nyatakan. Lalu apa konsep keadilan yang ingin Alkitab nyatakan? Tadi kalau kita mengingat di dalam Ulangan 32 ayat 4, saya meminta kita menggarisbawahi perkataan adil dan benar Dia. Yang namanya keadilan tidak dapat dilepas daripada kebenaran. Kalau kebenaran itu tidak ada, atau kalau kebenaran itu dibuang, pasti tidak adil, pasti akan terjadi kecurangan. Jadi jangan heran kalau kita lihat di dalam negara kita sendiri, kenapa banyak ketidakadilan? Karena memang tidak ada kebenaran. Di dalam pengadilan tidak ada kebenaran.
Di dalam pengadilan terjadi suap menyuap. Di dalam pengadilan ada agenda pribadi daripada orang-orang tertentu. Akhirnya tidak ada yang namanya keadilan di dalam pengadilan sekalipun. Bahkan kalau kita melihat mengenai pengadilan Yesus Kristus, Yesus diadili, Yesus dibawa kepada Pilatus, lalu Pilatus bilang, "Oh, bawa kepada Herodes." Dibawa kepada Herodes, Herodes kembaliin kepada Pilatus. Lalu setelah dibawa kepada Pilatus, Pilatus bilang kepada orang-orang Israel, "Saya tidak menemukan kesalahan apapun daripada Yesus Kristus. Dia tidak bersalah, dia tidak pantas untuk dihukum mati." Tetapi orang-orang Israel pada hari itu khususnya para pemimpin agama, sangat ironis, para ahli Taurat, para orang Farisi, para imam besar dan sebagainya, mereka justru tetap berteriak, "Bunuh Yesus, salibkan Yesus, salibkan Yesus, salibkan Yesus." Kenapa bisa seperti ini? Karena tidak ada kebenaran. Orang yang benar pasti adil. Dan orang yang tidak adil, pasti dia adalah orang yang tidak memiliki kebenaran. Nah, yang berarti sekarang kalau kita kembali ke berbicara mengenai Allah. Allah yang adil, kenapa dia adalah Allah yang adil? Karena dia melakukan segala sesuatu berdasarkan kepada kebenaran yang sempurna. Allah dikatakan adil karena Allah itu melakukan segala sesuatu, setiap tindakan yang Tuhan lakukan berdasarkan pada kebenaran yang sempurna. Nah, sampai di sini teman-teman semua, tadi di awal saya sudah jelaskan bagaimana problem daripada banyak orang Kristen, yaitu kita membagi sifat Allah menjadi dua kategori. Ada sifat yang baik, yaitu seperti kasih, mengampuni, beranugerah, dan sebagainya. Tapi ada yang kedua, yaitu sifat yang buruk, marah, kemudian menghukum, dan sebagainya, dan sebagainya. Kalau kita mengerti kenapa Tuhan itu adil, yaitu berdasarkan pada kebenarannya, semua sifat Allah itu adalah baik adanya dan sempurna. Kita nggak mungkin akan mengatakan Allah itu ada sifat buruk. Kenapa? Karena semua berdasarkan sesuai dengan kebenaran Allah. Semua berdasarkan sesuai dengan kebenaran yang sejati, kebenaran yang sempurna. Maka baik kasih dan baik keadilan Allah sama-sama sifat yang baik, sama-sama sifat yang sempurna yang dimiliki di dalam naturnya sebagai Allah. Nah, itulah mengapa teman-teman semua, kalau kita melihat kembali tadi di dalam 2 Korintus 5 ayat yang ke-10, di situ dikatakan, setiap orang akan memperoleh apa yang patut diterimanya, sesuai dengan apa yang dia lakukan, baik yang jahat ataupun baik yang buruk. Ini namanya keadilan. Keadilan bukan equal in every way, tapi keadilan adalah mendapatkan apa yang pantas kamu dapatkan. You get what you deserve. Kamu mendapatkan apa yang pantas kamu memang dapatkan. Itu baru yang disebut sebagai keadilan. Misalnya kalau kita melihat di dalam Alkitab, Paulus sendiri mengatakan, orang yang tidak bekerja, jangan dikasih makan. Loh, kok Paulus jahat banget ya? Kok Paulus tidak punya kasih ya? Tidak. Paulus justru menyatakan apa itu keadilan. Orang yang nggak mau bekerja, jangan dikasih makan. Biarin aja dia kelaparan. Karena memang dia pantas untuk mendapatkan kelaparan. Dia pantas untuk mendapatkan hal tersebut. Dia masih sehat, dia bisa bekerja, tapi dia nggak mau bekerja. Biarkan dia kelaparan, jangan dikasih makan. Nah, ini yang disebut sebagai keadilan. You get what you deserve. Kamu mendapatkan apa yang pantas kamu dapatkan. Nah, sekarang kalau kita kembali kepada Roma pasal 3 tadi, yaitu Roma pasal 3 ayat 23 sampai dengan ayat 27, di situ dikatakan di dalam ayat 23, semua orang telah berbuat dosa dan semua orang telah kehilangan kemuliaan Allah. Yang berarti tidak ada satu orang pun di dalam dunia ini yang hidup dengan sempurna sesuai dengan rencananya Allah. Ketika manusia diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Tapi setelah kejadian pasal 3, yaitu setelah manusia jatuh ke dalam dosa, manusia tidak lagi memancarkan gambaran Allah, manusia tidak lagi memancarkan kemuliaan Allah yang Tuhan berikan ketika Tuhan menciptakan mereka, dan inilah mengapa dosa akhirnya membuat kita terpisah daripada Allah. Dosa akhirnya membuat kita jauh daripada Allah. Dan kalau kita lihat di dalam Roma pasal 5, saya nggak akan bacakan. Di dalam Roma pasal 5, kita itu disebut sebagai seterunya Allah, yaitu musuh-musuhnya Allah. Karena kita hidup terpisah daripada Allah, kita menjauh daripada Allah, kita lebih cinta dosa daripada kita cinta Allah.
Nah, oleh karena itu sekarang di dalam keberdosaan kita dan di dalam keadilannya Tuhan, apa upah daripada dosa? Roma 6 ayatnya yang ke-23. Maut. Upah daripada dosa adalah maut. Kenapa? We get what we deserve. Kita orang yang berdosa dan kita sudah terpisah daripada Allah, mautlah yang menjadi tempat kita. Karena maut menjadi satu tempat di mana kita terpisah daripada Allah untuk selama-lamanya. Maut itu bukan tentang api yang panas. Nah ini ya, kita sering kali dibohongi oleh gambaran-gambaran seperti yang diajarkan di dalam film-film orang Islam misalnya. Kita melihat azab lah, nanti di neraka kita lidahnya dipotong lah, di neraka kita digoreng, di neraka kita itu digantung, tusuk-tusuk jadi sate dan sebagainya. Enggak, itu bukan gambaran daripada neraka. Memang di dalam neraka ada penghukumannya Tuhan, tapi inti dari kehidupan maut itu adalah kita terpisah dari Allah untuk selama-lamanya karena dosa. Dosa yang membuat kita terpisah daripada Allah dan upah yang pantas untuk kita dapatkan adalah maut. Roma 6 ayatnya yang ke-23. Nah, ngomong-ngomong teman-teman semua ini sedikit ya bicara mengenai dosa. Kita sering kali ya, sebelum kita itu sebenarnya ditipu oleh iblis, kita itu sebenarnya ditipu oleh film horor duluan. Misalnya, ya saya percaya kita semua pasti pernah nonton film horor. Setelah kita nonton film horor, kemudian kita pulang ke rumah, ternyata kita sendirian dan segala macam, lalu tengah malam kita kebelet kebelet ingin buang air kecil. Kita berani nggak untuk pergi ke toilet tengah malam setelah kita nonton film horor? Nah ini ya, banyak orang nggak berani ke toilet setelah nonton film horor. Kenapa? Karena di dalam bayangan kita, oh setan itu berdarah-berdarah mukanya. Oh setan itu perutnya bolong. Oh setan itu datang mengerikan. Oh kalau setan itu datang serem. Oh pokoknya kalau ada setan itu pokoknya mengerikan dan sebagainya. Akhirnya kita takut untuk pergi ke toilet. Kita takut nanti buka pintu toilet, sudah ada yang di dalam. Lalu kita takut misalnya kita lagi gosok gigi, depan kita ada cermin. Lalu ketika kita kumur-kumur, kita buang air kumur-kumur kita lihat ke cermin, kita takut ada yang sudah ada di belakang kita. Nah, ini adalah gambaran setan yang seringkali diperkenalkan di dalam film horor, dan ini bukan gambaran setan yang Alkitab perkenalkan. Setan itu datang di dalam Alkitab, bukan dengan kengerian, bukan dengan keseraman, bukan dengan berdarah-darah dan segala macamnya. Enggak, justru setan itu datang dengan kenikmatan. Justru setan itu datang dengan kesenangan. Justru setan itu datang dengan keindahan. Dan inilah yang membuat kita jatuh ke dalam dosa. Misalnya, sebagai contoh saja, ketika kita masih SD atau ketika kita masih di dalam zaman sekolah, kita tahu gak sih nyontek itu salah? Ya, saya tahu nyontek itu salah. Tapi kenapa kita masih nyontek? Karena nyontek itu enak. Nggak perlu belajar susah-susah, nggak perlu buang waktu untuk bermain, nah tapi saya sudah dapat nilai bagus dan sebagainya. Atau misalnya di dalam umur kita sekarang, kenapa banyak orang nonton pornografi? Kenapa banyak orang di dalam pernikahannya selingkuh? Bukan karena mereka tidak sadar pornografi itu salah atau selingkuh itu salah, tapi karena itu nikmat, karena itu senang. Dan inilah yang membuat kita seringkali jatuh ke dalam dosa. Jadi, jangan ditipu sama film horor. Setan datang dengan kenikmatan, setan datang dengan kesenangan. Dan ini memberikan maut kepada kita. Kita yang jatuh ke dalam dosa, kita layak untuk mendapatkan maut karena kita hidup terpisah daripada Allah. Nah, sekarang pertanyaannya, oke Pak, sekarang saya tahu kalau misalnya saya sudah berdosa dan saya ini dan saya ini akan mendapatkan upah yaitu masuk ke dalam maut. Tetapi Tuhan itu kan kasih Pak. Bisa nggak Tuhan itu mengampuni manusia hanya dengan menjentikan jarinya saja? Lalu Tuhan mengatakan, dosamu semua hilang. Dosamu semua Tuhan ampuni. Bisa nggak Tuhan mengatakan hal seperti ini? Saya nggak tahu apakah di sini ada yang pernah berpikir pertanyaan yang sama atau tidak, tapi ya ini pertanyaan yang cukup common sebenarnya ditanyakan oleh banyak orang Kristen. Kalau memang Tuhan itu maha kuasa dan maha kasih, bukankah Tuhan bisa langsung menjentikan jari kemudian mengatakan, dosamu saya ampuni? Ya sudah, langsung dosa orang tersebut semuanya itu diampuni. Nah teman-teman semua, secara kemahakuasaannya,
Kita percaya Tuhan bisa melakukan segala sesuatu. Tuhan bisa membalikan segala sesuatu dan sebagai Tuhan bisa saja. Hanya saja, tunggu dulu. Secara natur sebagai Allah yang adil dan benar, itu nggak mungkin terjadi. Itu nggak mungkin terjadi. Kalau Tuhan melakukan ini, dia hanya menjentikan jari lalu mengatakan semua dosamu diampuni. Berarti Tuhan membiarkan dosa begitu saja dan berarti Tuhan tidak adil dan Tuhan berkontradiksi dengan dirinya sendiri. Tuhan melawan naturnya sendiri sebagai Allah. Kalau memang dia Allah, Allah harus adil dan Allah itu harus benar. Tapi kalau Allah itu tidak adil dan tidak benar karena dia hanya menjentikan jari lalu membiarkan dosa begitu saja, maka kesimpulannya dia bukan Allah yang sejati. Allah tidak dapat menjadi Allah kalau hanya kasih saja dan tidak ada keadilan. Allah menjadi Allah justru ketika keadilan ditegakkan dan kasih itu juga dinyatakan. Jadi teman-teman semua, salah satu konsep yang salah yang seringkali kita miliki adalah banyak orang mengatakan, oh kalau Tuhan mengasihi saya, Tuhan harusnya tidak menghukum saya. Oh, kalau Tuhan mengasihi saya, harusnya Tuhan menghapuskan hukuman dan pelanggaran saya dan sebagainya dan sebagainya. Seolah-olah kalau Tuhan mau baik, keadilan itu harus dibuang. Seolah-olah kalau Tuhan itu mau mengasihi, ya sudah, yang namanya keadilan itu harus dikesampingkan. Ini pengertian yang salah. Itu bukan Tuhan yang sejati. Baik keadilan, baik kasih. Sama-sama natur daripada Allah kita. Allah yang diperkenalkan di dalam Alkitab adalah Allah yang kasih dan adalah Allah yang adil. Dan akhirnya, karena ini menjadi dua hal yang seringkali dipertentangkan, bagaimana Allah itu adil tapi kasih juga, bagaimana Allah kasih tapi adil juga. Akhirnya, ini menjadi satu dilema yang seringkali terjadi di dalam kekristenan atau di dalam agama. Bagaimana kasih dan keadilan itu dapat bersatu? Kalau misalnya kita bertanya kepada agama lain, saya percaya kita semua punya teman-teman yang non-Kristen, saya sendiri juga punya banyak orang-orang teman-teman yang non-Kristen. Misalnya kita tanya kepada mereka, gimana caranya kamu itu bisa mendapatkan surga? Bagaimana caranya kamu itu tidak masuk ke dalam neraka? Semua agama, kecuali kekristenan, pasti akan menjawab, saya harus berbuat baik. Kalau saya sudah rajin beribadah, kalau saya rajin memberikan sedekah, kalau saya memberikan korban, kalau saya sudah pernah pergi ke Mekah, kalau saya sudah pernah melakukan ini dan itu, kalau saya rajin berdoa, saya rajin memberikan hio dan sebagainya, saya pasti akan mendapatkan surga. Nanti dilihat timbangannya. Kalau baik saya itu lebih berat daripada dosanya saya, nah ini, saya bisa masuk ke dalam surga. Lalu mereka mengatakan, jadi Tuhan itu adil, ya karena kalau saya baik, saya mendapatkan surga. Saya baik, saya mendapatkan surga. Dan ini, surga ini adalah bentuk cinta kasih daripada Tuhan. Nah, ini adalah jawaban daripada mereka mengenai keadilan dan kasih. Bagaimana bisa bertemu? Yaitu ketika saya berbuat baik, maka Tuhan adil, Tuhan akan memberikan surga kepada saya. Dan surga ini adalah bentuk cinta kasihnya Tuhan. Terdengar seperti benar. Nah, masalahnya, nih ya, kita sama-sama kritisi. Masalahnya adalah, oke, kamu memang orang baik, kamu memang orang yang penuh dengan kebijaksanaan, kamu memang orang yang punya kebajikan yang sangat banyak dan sebagainya. Tetapi, bukankah dosa tetap adalah dosa? Kamu punya 1.000 kebaikan tapi satu dosa. Oke, kamu lebih baik, lebih banyak kebaikan daripada dosa. Tapi dosa itu tetap adalah dosa. Dosa tetap adalah perbuatan yang melawan Tuhan. Nah, pertanyaannya, kalau kita memiliki konsep yang dipegang oleh agama-agama lain, pertanyaannya, perbuatan dosamu itu kemana? Kalau hanya dibiarkan begitu saja, karena kamu berbuat baik lebih banyak, berarti Tuhanmu itu nggak adil. Karena dosanya dibiarkan begitu saja. Dosanya tidak dihukum. Dosanya itu dibiarkan, ya sudah dilupakan begitu saja. Berarti Tuhanmu itu tidak adil. Dan juga, kalau kita bicara mengenai kasih di dalam agama-agama lain, itu sebenarnya bukan kasih. Kamu mendapatkan keselamatan, dan kamu bilang itu kasih. Itu bukan kasih. Itu namanya transaksi. Kamu berbuat baik, kamu dapat keselamatan.
Apa bedanya sama seperti saya kasih 10.000 ke tukang siomay dan saya dapat siomay tersebut? Sama saja. Itu namanya transaksi, itu bukan namanya kasih. Oh, saya baik kok, makanya saya masuk ke dalam surga. Itu bukan kasih, itu transaksi. Dan inilah yang sangat berbeda di dalam Alkitab. Inilah kenapa kita menjadi orang Kristen. Inilah kenapa kita percaya kepada Yesus Kristus. Alkitab membukakan kepada kita Tuhan yang sejati adalah Tuhan yang adil. Berarti dia tidak kompromi dengan dosa dan dia tidak mungkin membiarkan dosa begitu saja. Semua dosa pasti akan dihukum. Semua dosa pasti akan mendapatkan tanggungannya. Pasti harus ada penghukumannya baru dikatakan sebagai Allah yang adil. Tetapi di sisi yang lain, Tuhan kita juga adalah Tuhan yang kasih. Tuhan yang kasih ingin melepaskan kita dari dosa. Tuhan yang kasih ingin menyelamatkan kita. Tuhan yang kasih tidak ingin menghukum kita. Tuhan yang kasih ingin kita supaya tidak mendapatkan maut. Nah, pertanyaannya, kembali lagi, bagaimana solusinya dari kasih Allah dan keadilan Allah ini? Keadilan ada tuntutan harus dihukum. Kasih ada keinginan untuk membebaskan dari hukum. Bagaimana bisa Allah melakukan kasihnya dan keadilannya di dalam cara yang bersamaan, di dalam waktu yang bersamaan? Hanya satu cara, lihat pada salib Kristus. Hanya ada satu cara, lihat pada salib Kristus. Tadi di dalam ayat yang ke-24, Roma pasal 23, saya minta kita garis bawahi kata kasih karunia. Kita telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan di dalam Kristus Yesus, yaitu di dalam darahnya. Ini menunjukkan kita diselamatkan bukan karena pekerjaan kita, bukan karena perbuatan baik kita, bukan karena apa yang kita bisa berikan kepada Tuhan, tidak, melainkan karena kasih Tuhan kepada kita. Semata-mata hanya karena anugerah Tuhan. Semata-mata hanya karena kasihnya Tuhan kepada kita. Yohanes 3 ayat 16, ayat yang sangat terkenal, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengirimkan anaknya yang tunggal, sehingga kita yang percaya kepada tidak binasa, melainkan memperoleh kehidupan yang kekal. Inilah yang Tuhan lakukan di dalam kasihnya, yaitu dia tidak membiarkan kita berjuang sendirian seperti konsep transaksi yang dimiliki oleh agama lain. Tidak, Kristus sendiri rela datang ke dalam dunia ini. Dia membiarkan dirinya disiksa, dia membiarkan dirinya dihina, diludahi, dipakukan, dan bahkan mati di atas kayu salib. Dan ini menunjukkan sekali lagi, kasih yang sejati dan sempurna daripada Allah kita kepada kita sebagai umatnya. Nah, ini bicara mengenai kasih Allah. Tetapi, tunggu dulu. Kita perhatikan dalam ayat 25 dan ayatnya yang ke-26. Tadi saya minta kita garis bawahi, di situ ada perkataan, hal ini maksudnya adalah salib Kristus, kematian Kristus di atas kayu salib. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya. Menarik, salib itu bukan hanya tempat dari kasih Kristus, tapi salib itu juga menjadi tempat daripada keadilannya Tuhan. Salib itu bukan hanya menyatakan Tuhan cinta saya, tapi salib itu juga menyatakan Tuhan kita adalah Tuhan yang adil. Ketika Tuhan kita kasih, dia tidak membuang keadilan. Ketika Tuhan kita adil, dia tidak membuang yang namanya kasih. Allah yang adil harus menghukum dosa. Harus ada harga yang mati. Harus ada sesuatu yang mati. Harus ada harga yang dibayar sebagai penghukuman dosa kita. Ini konsepnya diambil daripada Ibrani 9 ayat 22. Di situ dikatakan Ibrani 9 ayat 22, tanpa adanya penumpahan darah, tidak mungkin ada pengampunan dosa. Kalau ada pengampunan dosa, berarti ada darah yang tertumpah. Kalau dalam perjanjian lama kita melihat, ada hewan yang dibunuh, ada hewan yang dipenggal, ada hewan yang darahnya tertumpah dan dimatikan untuk mereka yang mempersembahkan hewan tersebut. Tapi masalahnya, kalau pakai hewan, mau sampai kapan pakai hewan? Mau berapa banyak hewan untuk menebus dosa kita? Hewan tidak dapat menggantikan manusia. Tidak akan bisa. Hewan mau seberapa cantik, hewan mau seberapa indah, hewan mau seberapa mahalnya sekalipun, dibandingkan dengan manusia, tetap manusia itu lebih berharga. 1.000 sapi misalnya, sapi kan hewan yang mahal gitu ya, 1.000 sapi misalnya, dengan satu penjahat di dalam penjara, siapa yang lebih berharga? Tetap penjahat di dalam penjara tersebut lebih berharga. Maka
Saya sangat benci kalau dengar berita-berita seperti misalnya maling ayam digebukin sampai mati. Itu sangat melanggar perintah Tuhan. Manusia mau bagaimanapun tetap lebih berharga daripada hewan. Memang dia salah, memang dia harus dihukum. Silakan diadili, tapi tidak boleh di dalam pengadilan sendiri. Tidak boleh sampai dia mati. Karena ya dia lebih berharga daripada hewan tersebut. Maka ketika kita melihat korban di dalam perjanjian lama, mau bagaimanapun korban dalam perjanjian lama, tidak akan cukup untuk menguduskan kita. Tidak akan cukup untuk menyelamatkan kita. Lalu untuk apa? Korban perjanjian lama, korban yang dilakukan di dalam perjanjian lama. Coba ya kita buka bagian yang terakhir pada malam ini, yaitu dari Ibrani 10 ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ketiga. Nah, ini adalah 3 ayat yang sangat penting bagi kita sebagai orang Kristen. Dari Ibrani 10 ayat 1 sampai 3 saya bacakan. Persembahan yang sempurna. Di dalam hukum Taurat hanya terdapat bayangan saja dari keselamatan yang akan datang dan bukan hakikat dari keselamatan itu sendiri. Karena itu dengan korban yang sama yang setiap tahun terus-menerus dipersembahkan, hukum Taurat tidak mungkin menyempurnakan mereka yang datang mengambil bagian di dalamnya. Sebab jika hal itu mungkin, pasti orang tidak akan mempersembahkan korban lagi, sebab mereka yang melakukan ibadah tidak lagi sadar akan dosa setelah disucikan sekali untuk selama-lamanya. Tetapi justru oleh korban-korban itu setiap tahun orang diperingatkan akan dosanya. Nah, kita lihat dalam bagian ini, korban hewan dalam perjanjian lama tujuannya bukan supaya dia itu semakin dikuduskan, tapi tujuannya adalah menjadi pengingat akan dosa daripada orang tersebut. Ketika dia mempersembahkan korban, dia berarti sadar, oh saya berdosa, oh saya melawan Tuhan, dan dia akan kembali kepada Tuhan dengan hatinya. Dan korban di dalam bagian perjanjian lama tersebut dikatakan tadi ayat pertama, hanya bayangan saja daripada apa yang akan datang. Korban dalam perjanjian lama itu hanya menjadi bayang-bayang daripada apa yang akan datang. Apa itu yang akan datang? Yesus Kristus. Yesus datang ke dalam dunia ini, dia tidak berdosa sama sekali, dia tidak bercacat celah sama sekali, dan Yesuslah yang menjadi korban yang sempurna di atas kayu salib. Korban yang satu kali untuk selama-lamanya. Tidak seperti hewan setiap tahun harus memberikan, tapi satu kali untuk selama-lamanya. Karena Kristuslah yang memberikan kita kebebasan yang sempurna daripada dosa. Nah, maka kita melihat dalam bagian ini, salib menyatakan keadilannya Tuhan. Hukuman tetap ada, ya tetap ada. Namanya dosa itu harus dihukum, hukuman tidak boleh dihilangkan begitu saja kalau Tuhan kita adalah Tuhan yang adil. Tetapi di dalam kasih-Nya Tuhan, Tuhan yang tanggung hukuman yang harusnya kita dapatkan. Tuhan yang tanggung apa yang kita layak untuk kita dapatkan di dalam hidup kita karena perbuatan-perbuatan dosa kita. Dan inilah bagaimana kasih dan keadilan Tuhan dapat bertemu, yaitu melalui kayu salib. Hukuman tetap ada, kematian tetap ada, penderitaan tetap ada, tapi ada kasih juga yang dinyatakan di dalam salib tersebut. Barulah kita sebagai orang Kristen mendapatkan yang namanya anugerah, bukan transaksi. Transaksi itu berarti usaha kita lalu Tuhan yang memberikannya. Tapi anugerah itu berbeda. Kita tidak melakukan apapun dan Tuhan yang lakukan untuk kita. Kita tidak bayar sepeser pun untuk mendapatkan anugerah tersebut. Anugerah itu gratis diberikan kepada kita karena Tuhan yang bayar. Jangan pikir anugerah itu murahan. Anugerah itu sangat mahal. Karena Tuhan yang bayar melalui keadilannya di atas kayu salib dan melalui kasih-Nya di atas kayu salib. Dia bayar bukan dengan emas ataupun perak, dia bayar bukan dengan apapun uang-uang di dalam dunia ini, tidak. Tapi dia bayar dengan darah-Nya yang tercurah di atas kayu salib. Darah-Nya yang tidak bernilai. Dan inilah yang memanggil kita menjadi orang Kristen. Bukankah kita menjadi orang Kristen karena kita tahu ada Kristus yang mati di atas kayu salib, yang menyatakan kasih dan menyatakan keadilan Allah, dan kita diperdamaikan melalui salib tersebut. Kita yang tadinya terpisah dari Allah, sekarang kita diperdamaikan, dipersatukan dengan Allah. Maka kita yang tadinya mendapatkan maut,
sekarang kita mendapatkan keselamatan di dalam Allah kita. Sehingga kalau kita melihat dalam ayat 27 tadi, Roma 3 ayat 27, ini sebagai penutup, apa yang harus kita lakukan sekarang sebagai orang Kristen? Bukan bermegah berdasarkan perbuatan kita. Karena memang kita nggak melakukan apapun untuk keselamatan kita. Melainkan, Paulus mengatakan dalam Roma 3 ayat 27, bermegahlah di dalam iman kepada Dia. Berimanlah kepada Kristus yang menyatakan keadilannya dan kasihnya di atas kayu salib, sehingga kita menjadi orang Kristen dan diselamatkan, semata-mata hanya karena anugerah Tuhan. Biarlah melalui perenungan kita pada malam hari ini, kita boleh bersama-sama menyambut khususnya minggu depan, hari Jumat Agung dan hari Paskah, di mana kita boleh beriman kepada Tuhan, kita boleh menyadari dosa kita boleh kembali merenungkan mengenai arti salib dalam hidup kita, yaitu Dia Allah yang adil dan Dia Allah yang kasih, yang memberikan dan mendamaikan kita dengan Allah. Kiranya Tuhan memberkati kita semua, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, kami datang kepadamu, kami bersyukur untuk kasih-Mu dan keadilan-Mu yang Engkau nyatakan di atas kayu salib. Siapakah kami selain daripada orang yang berdosa, yang selayaknya mati ya Tuhan? Siapakah kami selain daripada orang-orang yang harusnya mendapatkan maut, tapi ketika Engkau naik ke atas kayu salib, salib ditinggikan dan darah-Mu tercurah menetes begitu banyak ya Tuhan. Kami melihat ada keselamatan di dalam anugerah yang Tuhan berikan kepada kami, bukan dengan emas perak, tapi melalui darah-Mu yang begitu mahal ya Tuhan. Kiranya setiap kami sebagai umat-Mu, di dalam menyambut Jumat Agung dan juga Paskah di dalam minggu yang akan datang, Tuhan pimpinlah kami semua untuk melihat kepada salib-Mu. Tuhan pimpinlah mata kami untuk tidak tertuju kepada yang lainnya selain kepada salib-Mu ya Tuhan. Kami berdoa, kami meminta anugerah Tuhan dan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin.